Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, sama rekan-rekan muda dan yang ingin terus mendalami ilmu agama yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Pada kesempatan kali ini kita masih di pembahasan yang sama, yaitu Bulughul Maram, kitab nikah. Kita sudah masuk dalam pembahasan mahar. Di dalam bahasa Bulughul Maram disebut dengan bab as-sodaq. Bab as-sodaq. Bisa juga kita sebut bab as-sidaq. Namun yang lebih masyhur itu as-sodaq. Yaitu sesuatu yang diberikan, suatu harta yang diberikan pada wanita atau sesuatu sebagai gantian dari akad nikah. Ini disebut dengan sodaq atau sodaqan. Di mana ini untuk membuktikan bahwa seseorang itu serius untuk menikahi seorang wanita. Sodaq ini mahar, atau kita bahasakan mahar aja ya, mahar atau mas kawin ini dalam beberapa istilah disebut dengan nihlah, juga disebut dengan faridah, juga disebut dengan ajrun, ada juga disebut dengan taulun, seperti dalam firman Allah, "Man lam yastati' minkum taulan," An-Nisa ayat 25. Sodaq juga disebut dengan mahron, mahar. Sebagaimana Nabi SAW katakan tentang pelacur, Nabi katakan dilarang atau terlarang upah pelacur. Beliau sebut dengan istilah mahar. Juga disebut dengan jahazan. Bisa juga dibaca jihazan. Jadi ada beberapa nama sebagai penyebutan dari as-sodaq atau mahar. Nah, adapun pensyariatan adanya mahar ini berdasarkan dalil dari Al-Quran, dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dari Al-Quran misalnya pada ayat wa atun nisa'a saduqatihinna nihlah, disebut dengan nihlah ya. Yang dimasukkan di sini mahar. Juga pada firman Allah An-Nisa ayat 24, famastata'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna faridah. Samping itu hadis-hadis yang nanti akan kita kaji tentang mahar. Adapun juga tentang masalah sodaq ini ada ijma. Nanti mati nasinya dulu. Terlalu dingin. Adapun di sini juga ada ijma. Para ulama itu telah sepakat akan wajibnya mahar. Walaupun nanti dengan istilah sendiri dalam berbagai mazhab ya. Dan Imam Ibnu Abdul Bar itu mengatakan ajma'a ulama'ul muslimin annahu la yajuzu lahu wat'u fi nikahin bi ghairi sodaq musamma dainan aw naqdan. Para ulama kaum muslimin itu sepakat bahwa tidak boleh menyetubui
dalam nikah tanpa ada mahar, baik mahar itu disebut dengan dainan tertunda atau nakdan atau tunai. Dan mahar ini jadi kewajiban laki-laki pada perempuan, pada pasangannya. Karena kemaluan istri itu tidaklah halal kecuali dengan kalimat Allah, yaitu dengan menunaikan mahar ini. Dan Allah telah jadikan pemberian mahar ini sebagai bukti cinta. Menunjukkan juga ikatan yang kuat. Dan ini menunjukkan bagaimana Islam itu memuliakan perempuan. Bagaimanakah Islam itu memuliakan perempuan? Dan ini bukan bermakna kalau adanya mahar ini bahwa perempuan itu dibeli, bukan. Akhirnya sebagian orang itu mempermahal mahar ya karena tujuan ini. Wanita bukan untuk diperjualbelikan seperti itu. Justru ini untuk memuliakan si perempuan. Dan ingat, mahar ini sebagai hak untuk si perempuan saja. Bukan untuk pihak yang lainnya. Nah, adapun tentang hadis-hadis ini kita nanti akan bagi malam ini mahar Nabi Muhammad SAW. Besok malam Kamis nanti mahar minimalis, nanti ada mahar yang paling mudah juga. Nah, sampai beberapa materi seperti itu. Sini sekarang saya baca hadis 1032 sampai 1036. Dari Anas radhiyallahu anhu. Dari Nabi SAW, annahu a'taqa Safiyata wa ja'ala itqaha sadaqaha, muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW memerdekakan Safiyah. Ya, nanti jadi istri beliau ya. Dan menjadikan kemerdekaannya, pembebasannya tadi sebagai mas kawinnya. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini jadi dalil tadi ya, Nabi SAW membebaskan Safiyah karena Safiyah itu jadi tahanan pada perang Khaybar. Itu Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ini tokoh yang terkemuka di kalangan Bani Nadir. Sedangkan ibu dari Safiyah itu dari Bani Quraidah. Sebelumnya Safiyah itu menikah dengan Salam bin Mishkam Al-Qurzi. Kemudian cerai dengan suami yang pertama Salam. Lalu menikah lagi dengan Kinana bin Ar-Rabi An-Nadiri. Nah, suaminya yang kedua ini mati ketika perang Khaybar. Akhirnya si Safiyah itu menjadi tawanan milik Dihya bin Khalifah Al-Kalbi. Maka ketika itu Nabi SAW itu datang. Kemudian ia berkata, "Ataitu Dihya ibnata Sayyid An-Nadir wa Quraidah." Ya, aku telah memberi, ya kata Nabi SAW, pada Dihya, yaitu putri dari seorang tokoh Bani Nadir dan Bani Quraidah. La taslu illa lak, tidak layak kecuali untukmu. Ini dia ya, dia yang datang pada Nabi SAW. Kemudian dia katakan, saya akan serahkan. Faja'a rajul, oh ya, ada seorang datang pada Nabi SAW. Kemudian dia katakan, saya akan serahkan pada dia, ya, itu ada seorang putri dari tokoh Bani Nadir dan Bani Quraidah. Ya, saya tidak akan beri kecuali kepadamu. Maka Nabi SAW kemudian katakan,
ketika itu Nabi SAW ingin mengambilnya. Dan Nabi SAW itu berikan kepada dia penggantinya. Kemudian Nabi SAW tawarkan kepada Sofia, ayo masuk Islam. Akhirnya Sofia masuk Islam. Akhirnya setelah Sofia masuk Islam, Nabi SAW kemudian menikahinya. Kemudian Nabi SAW membebaskannya. Nah, Nabi jadikan pembebasan Sofia bintu Huyai ini, kemerdekaan Sofia bintu Huyai ini sebagai mahar. Dan Sofia itu halimah, lembut, akilah, cerdas, dan termasuk wanita terbaik. Dia termasuk ahli ibadah, wanita yang zuhud, wanita yang banyak berbuat baik. Ya, dia termasuk wanita yang jujur. Dan Sofia ini meninggal dunia pada bulan Ramadan tahun 50 Hijriah. Radhiyallahu anhum. Radhiyallahu anha. Jadi di sini kita jadi dapat kesimpulan bahwa boleh seorang laki-laki itu membebaskan seorang budak, wanita, kemudian dengan pembebasannya itu dia jadikan sebagai mahar. Ibnu Hazm katakan siapa membebaskan budak wanitanya, kemudian dia itu menikahinya, bisa dia jadikan pembebasan wanita tadi itu sebagai maharnya. Walaupun dia tidak berikan mahar yang lainnya, kata Ibnu Hazm. Itu termasuk mahar yang sahih, nikahnya itu sah, dan termasuk sunnah yang mulia. Kemudian faedah yang lainnya lagi di sini para ulama jadikan dalil disunahkannya seorang laki-laki itu memerdekakan seorang wanita, kemudian dia itu menikahinya. Apalagi budak wanita ini adalah wanita yang bagus akhlaknya, cantik rupawan, ya, bisa menjaga iffah, ya, dia itu qanaah. Ya, tentang maksud ini disunahkan bagi seorang laki-laki ketika dia itu memiliki budak wanita, dia itu bebaskan kemudian dia menikahinya. Ini disebutkan oleh Imam Muslim, ini dilakukan oleh Imam Muslim, di mana ketika dia menyebutkan hadis ini, dia menyebutkan lagi hadis Abu Musa yang mengatakan allazi yu'tiku jariyatahu summa yatazawwajaha lahu ajran. Siapa yang memerdekakan budak wanita kemudian dia menikahinya, baginya dia dapat 2 pahala. Wallahu taala a'lam. Nah, sekarang kita lihat lagi hadis yang berikutnya tentang besar sodak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada istri-istrinya, yaitu besar mahar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada istri-istrinya. Nah, ini yang kita bahas, besar mahar Nabi itu seperti apa. Dari Abu Salamah bin Abdurrahman, ia mengatakan, Sa'altu Aisyah, saya bertanya pada Aisyah, zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam kana sadaku Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berapa besar mahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aisyah menjawab, kana sadaku li azwaji sintai asyrata ukiyatan wa nasyan. Mas kawin beliau kepada istrinya itu 12 ukiyah dan nasya. Qalat atadri man nasyu? Engkau tahu apa itu nasyu? Kemudian dia jawab, la, tidak. Qalat, kemudian Aisyah itu jawab, nisfu ukiyah. Separuh ukiyah. Berarti Nabi SAW memberikan maharnya itu 12,5 ukiyah. Fatilka khamsumi'a dirham. Itu sama dengan 500 dirham. Nah, itulah fahadha sadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li azwajihi. Itulah besar mahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada istri-istrinya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian hadis yang berikutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ia mengatakan, lamma tazawwaja Aliun Fatimata. Qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'tiya syai'an. Qal ma indi syai'un. Qal fa inna dir'uka al-khutamiyah. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Sahihul Al-Hakim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata ketika Ali menikah dengan Fatimah, Rasulullah SAW itu bersabda kepadanya, berikanlah sesuatu kepadanya. Ali menjawab, aku tidak mempunyai apa-apa. Maka beliau bersabda, mana baju besi hitam buatan Khutamiyah milikmu?
Nah, ini tentang usulan Nabi SAW untuk maharnya Ali. Nah, sekarang kita lihat faedah dari hadis yang katakan tadi mahar Nabi SAW itu 12,5 uqiyah. Nah, lihat ya, uqiyah itu kalau kita lihat di sini hitungannya 12,5 uqiyah. Totalnya itu pokoknya yaitu ada 2 gram dan 3 dari 10 gram. 2, 3 per 10. Nah itu. 2, 3 per 10 gram. Ini tentang 1 dirham ya. Atau kita tadi konversikan uqiyah. Uqiyah itu sama dengan 1 uqiyah itu sama dengan 40 dirham. Sedangkan 1 dirham itu ya nanti kalau timbangannya itu sekitar ya 2, 3 per 10 gram. Dan kalau mau dihitung-hitung itu totalnya 1150 gram kali 1,5. Nanti disesuaikan dengan harga emas. Itu kira-kira harga dirham tadi ya nanti disesuaikan dengan harga peraknya. Dan nanti kita dapat jumlahnya. Kalau saya hitung-hitung itu mahar ini itu sekitar Allah alam 15 juta rupiah. Ya, itu untuk dijadikan mahar. Nah, dari sini kita jadi dapat kesimpulan bahwa disunahkan kalau dengan besaran 12,5 tadi, itu kalau di masa Nabi SAW itu masih sesuatu yang relatif kecil. Maka dikatakan oleh Syekh Abdullah Fauzan, disunahkan memperingan mahar. Dan jangan menyusahkan diri untuk mahal-mahal. Nah, jadi kesimpulannya seperti itu. Kemudian adapun hadis dari Ali tadi tentang maharnya pada Fatimah yang diminta dari Nabi SAW. Yang pertama kita simpulkan mahar itu wajib. Kemudian faedah yang lainnya lagi, tidak harus, mahar itu tidak harus tunai. Boleh mahar itu dainan, berupa sesuatu yang diutang. Yaitu dengan cara berutang itu nanti diperoleh. Dan ini juga jadi dalil sama seperti sebelumnya, sama dengan praktek Nabi SAW. Nabi minta supaya mahar itu ringan, tidak terlalu menyulitkan. Karena Nabi SAW katakan ati asyai'an, coba kasih apa ke sesuatu kayak gitu. Menunjukkan bahwasanya dikasih itu ya tidak terlalu mahal. Hadis yang berikutnya lagi dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Ia berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ayyuma imra'atin nakahat ala sodakin, aw hibain, aw idatin qabla ismatin nikahi fawalaha, wa makana ba'da ismatin nikahi fawaliman u'tiyahu, wa haqqu ma ukrima ar-rajulu alaihi ibnatuhu, aw ukhtuhu." Rawahu Ahmad wal arba'a illa Tirmidzi. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW itu bersabda, siapapun perempuan yang menikah dengan mas kawin atau pemberian atau janji-janji sebelum akad nikah, maka itu semua menjadi milik si wanita. Adapun jika ada pemberian setelah akad nikah, maka ia menjadi milik orang yang diberi. Jadi kalau sudah selesai akad nikah, kemudian misalnya pihak laki-laki memberi sesuatu kepada perempuan, maka tergantung ini kalau beri kepada bapak si perempuan berarti itu milik bapaknya. Maka ia menjadi milik orang yang diberi, dan orang yang paling layak diberi pemberian itu adalah putrinya atau saudara perempuannya.
Nah, di sini kita jadi ambil kesimpulan bahwasanya wanita punya hak mahar dan pemberian sebelum akad nikah. Adapun setelah akad nikah, setelah jadi suami istri, kemudian ada sesuatu yang diberi kepada kerabat, kepada bapak si perempuan, yaitu bapak mertua, kepada saudaranya, maka itu nanti jadi milik yang diberi. Kalau diberi pada mertua berarti jadi milik mertua, kalau diberikan kepada saudara berarti jadi milik saudara. Kemudian hadis ini juga jadi dalil tentang disyariatkannya berbuat baik kepada keluarga istri. Ya. Berbuat baik kepada keluarga istri. Jangan sampai suami ini ketika sudah menikah dengan keluarga istri itu seakan-akan jauh, tidak pernah ada hubungan sama sekali. Termasuk juga istri dengan keluarga suami. Jadi tetap berbuat baik, tunjukkan akhlak yang baik, jangan sampai ada konflik, jangan sampai ada masalah. Yang kita tahu saat ini itu biasanya dari si mertua dengan menantu itu punya problem terus. Kemudian hadis ini juga jadi dalil jadi harus menunjukkan, harus memiliki akhlak yang mulia ya kepada keluarga tadi. Nah, itu faedah yang terakhir yang kita bisa lihat. Terus sisa satu hadis lagi. Nanti silakan setelah ini bisa siap-siap untuk bertanya. Ya, baik nanti lewat Zoom, lewat YouTube, silakan tuliskan komentar di YouTube ya, di chat Zoom maupun nanti ada yang mau telepon, nanti siap-siap. Saya bacakan satu hadis terakhir untuk malam ini. Yaitu dari Al-Qamah. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa dia pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang kawin dengan seorang perempuan. Ia belum menentukan mas kawinnya dan belum menyetubuinya hingga laki-laki itu meninggal dunia. Maka Ibnu Mas'ud berkata, ia berhak mendapat mas kawin seperti layaknya perempuan lainnya, tidak kurang dan tidak lebih. Ia wajib beriddah dan memperoleh warisan. Muncullah Ma'qil bin Sinan al-Ashja'i dan berkata, Rasulullah SAW pernah menetapkan bahwa Barwa binti Wasyik salah seorang perempuan dari kami seperti apa yang kau tetapkan. Maka gembiralah Ibnu Mas'ud dengan ucapan tersebut. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang empat disesuaikan oleh Tirmizi dan Jamaah. Nah, nanti siapkan lagi beberapa menit untuk pertanyaan. Bisa pertanyaan bebas juga, tidak masalah. Yang penting to the point, tidak terlalu curhat, terlalu panjang. Hadis ini jadi dalil bahwa wanita berhak mendapatkan mahar yang sempurna ketika suaminya itu meninggal dunia. Walaupun mahar tadi itu tidak disebut itu mahar apa dan juga istri belum digauli. Karena di sini untuk kenapa kok ini kan belum disetubui, belum digauli, kok sudah dikasih mahar yang sempurna? Ya. Maka para ulama itu katakan ini sebagai untuk menutupi apa yang terjadi pada akad sebelum ya disetubui. Karena ini kan sudah dapat musibah meninggal dunia suaminya. Maka untuk menghiburnya maka dikasih mahar tadi. Dan juga ini jadi dalil kan maharnya bisa jadi tidak disebut. Jadi ada mahar yang tidak disebut ya ketika akad nikah. Nah, maharnya nanti tinggal disesuaikan dengan mahar yang biasa diberikan kepada anggota keluarga.
Kemudian jadi dalil lagi, kalau menikah tidak menyebutkan mahar, maharnya tidak disebut, ya nikahnya tetap sah, tapi maharnya tetap harus ditunaikan. Tadi Ibnu Mas'ud senang dengan istihadnya yang benar, menunjukkan bahwasanya kalau seorang itu beristihad dan istihadnya benar, wajar saja kalau seseorang itu gembira. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita bahas tentang mahar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan berikut baru kita bahas tentang mahar minimalis, yaitu mahar yang paling sedikit itu apa. Baik, selanjutnya di malam Rabu ini siapa yang mau bertanya dari Zoom dipersilahkan. Baik Ustadz, via audio silakan dengan nama Dika. Silakan dengan nama Dika. Dika. Jika tidak ada, lanjut dengan nama Aldi Andrian. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Dika. Jadi Ustaz, terkait bab wudu, saya ingin bertanya, rambut saya itu kan tebal. Apakah ketika mengusap kepala harus menyala-nyala ke kulit kepala, Ustaz? Tidak, cukup tangan telas basah kemudian diusap di rambut kepala, karena kepala tidak disyaratkan untuk mengusap sampai ke akar, enggak, kecuali kalau mandi junub. Betul. Ada lagi? Kalau mandi junub sela-sela gitu ya? Iya, betul. Silakan. Kemudian ini Ustaz, terkait harta haram di beberapa kajian sebelumnya, tembakau itu kan tidak boleh dibudidayakan untuk rokok ya Ustaz? Iya, betul. Nah terus kalau misal tembakau itu digunakan untuk pestisida, apakah haram Ustaz? Ada nggak yang pakai untuk pestisida? Ada Ustaz. Ada. Karena saya sendiri juga sempat bisnis itu Ustaz. Kalau pakai untuk itu dan jelas untuk itu boleh. Tapi kalau untuk rokok haram. Kalau untuk haram nih Ustaz. Iya. Kemudian terakhir ini Ustaz, di beberapa waktu ini ada kadang kucing dari luar itu suka buang kotoran di rumah saya Ustaz. Kemudian tuh sempat muncul pertanyaan karena sebel kucing itu terus-terusan buang kotoran, apakah ada hukum dalam Islam yang menyatakan gibahin hewan itu boleh nggak Ustaz? Ngedumel atas perbuatan buruk hewan itu Ustaz? Boleh-boleh saja. Nggak masalah. Rasaan isi kucing nggak masalah. Jadi maaf, random pertanyaannya Ustaz. J. Saya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Zoom lagi monggo. Satu lagi lewat resen. Silakan dengan nama Aldi Andrian. Aldi Andrian. Silakan dengan nama Aldi Andrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ustaz, assalamualaikum Ustaz. Ya, Apa Ustaz? Anda minta apa? Nasihat atau saran atau motivasi gitu. Apa kan Anda insya Allah rencana tahun ini apa udah ada niat untuk menikah. Alhamdulillah juga Anda juga udah ada apa udah dapat pekerjaan. Namun di sisi lain kadang ada rasa khawatir kalau habis nikah itu gak bisa menafkahi istri atau takut nanti berkurang gitu Ustaz. Itu motivasinya atau nasihat apa? Salam Ustaz bagaimana Ustaz? Antum belum nikah aja sudah kayak begitu. Itu was-was setan aja itu. Harus yakin Allah yang beri rezeki, kuatkan lagi akidah ya. Iya, akidahnya yang kurang. Kuatkan lagi akidah. Akidahnya dikencangin lagi. Yakin dengan rezeki Allah itu dikuatin lagi. Akidahnya belum mantap. Terus belajar dan kuatkan akidah. Insya Allah nggak akan terlantar kalau menikah ya. Tanya aja sudah nikah, biasa-biasa aja. Walaupun awal-awal mungkin sulit gitu. Bisa enjoy aja ketika sudah nikah, Allah tolong dari pintu mana saja gitu. Ya, mudah-mudahan segera menikah. Allah ibarik fiik. Cukup? Ya. Terus ada lagi dari Zoom, satu lagi lewat resen mungkin? Silakan dengan Ummu Abdillah. Ummu Abdillah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ummu Abdillah. Ustaz, aku
kan Ustadz, anak kan baru hijrah ya Ustadz. Dari dulu tuh awal balik, maksudnya pas awal-awal main sampai bekerja itu anak jarang ini loh Ustadz, bayar puasa wajib. Berarti Ya. jadi utang, tetap utang. Oh gitu ya Ustadz. Tapi kalau jumlahnya anak lupa, gimana ya Ustadz? Diingat-ingat, diperkirakan saja sampai tetapkan lebih banyak, lebih bagus. Besok-besok jangan diulangi lagi. Nah Ustadz, itulah kan biasanya kalau habis Lebaran itu kan ada Syawal ya. puasa sunnah gitu ya Ustaz. Kadang tuh saya pengen ikut, tapi pernah bilangin teman katanya harus didahulukan dulu yang wajib kayak gitu Ustaz. Sebenarnya kalau misalnya yang wajib belum lunas itu tetap bisa nggak ya Ustaz? Nah gini, Puasa sunnahnya. yang dilunasi yang puasa pada bulan itu saja. Jadi ini Syawal, terus Ramadan pada bulan sebelumnya ya. Yang utang puasa pada Ramadan ini saja harus dilunasi, kemudian lakukan puasa Syawal. Karena puasa Syawal itu untuk dapat pahala puasa setahun penuh, itu harus puasa Ramadan sebelumnya ini harus sempurna dulu. Gitu ya Ustaz. Iya. Nah Ustaz, kalau untuk puasa sunnah yang setelah berikutnya Ustaz, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa juga kah? Gak apa-apa, yang disyaratkan harus puasa Ramadan itu kalau puasa Syawal. Kalau puasa Arafah, Asyura tidak disyaratkan puasa Ramadan harus bayar semua, enggak. Oh gitu, Masya Allah. Iya nak. Ya Ustaz, syukran Ustaz, jazakallahu khair. Baik, baca dari chat ada? Oh, ada banyak itu chat. Ada Ustadz? Iya. Ustadz, apabila pihak laki-laki memberikan sejumlah uang kepada wanita sebagai calon istri untuk membelanjakan mahar, kemudian si wanita membeli seperangkat alat sholat di temannya yang berjualan, namun teman tersebut tidak mau menerima uang dan mengatakan itu sebagai hadiah pernikahan darinya. Pertanyaannya, apakah seperangkat alat sholat yang diterima ini secara cuma-cuma tetap bisa dijadikan sebagai mahar pernikahan dan disebutkan pada saat akad nikah? Boleh saja. Akhirnya dikasih uang, uangnya tidak dipakai karena ada yang kasih gitu ya. Nah, akhirnya dia jadikan itu untuk laki-laki. Laki-laki itu nanti yang manfaatkan untuk mahar. Boleh. Terus ada chat lagi? Ada. Di luar tema, Ustadz, bagaimana dengan zikir menggunakan tasbih? Apakah termasuk bid'ah? Zikir menggunakan tasbih. Kalau ini ada khilaf pendapat ya. Walau saya masih kuatkan pendapat Ibnu Taimiyah, zikir dengan tasbih tidak sampai bid'ah. Yang jadi masalah menurut Ibnu Taimiyah adalah jika zikir dengan tasbih itu dengan niatan riya. Dia misalnya pakai zikir yang ukurannya itu besar, kemudian orang-orang lihat aktivitas dia itu zikir, dia ingin dipuji dengan zikirnya ini. Nah, riyanya ini jadi buat zikirnya jadi masalah. Namun bukan karena wiji tasbihnya, namun karena riyanya tadi. Dan ada beberapa riwayat disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, juga disebutkan oleh penulis Al-Muntaqa, kakek dari Ibnu Taimiyah, juga ada hadis yang disebutkan dalam kitab beliau, di kitab fikih dengan susunan hadis. Situ ada pembahasan juga tentang masalah riwayat-riwayat tentang pembenaran adanya syariat zikir dengan tasbih. Namun tetap yang paling utama adalah zikir dengan jari jemari, karena ini nanti akan jadi saksi pada hari kiamat. Namun kalau menyatakan sampai bid'ah untuk zikir dengan tasbih, wallahu alam kurang tepat. Baik, saya baca dulu lewat YouTube. Kalau ada telepon langsung monggo. Angkat. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Silakan Ummu Raisa. Berkenaan dengan doa, ya. Salah satu adab doa berselawat atas Nabi, ya. Terus? Tidak perlu, karena di dalam sholat kan sudah ada sholawat, sudah ada puji-pujian. Jadi ketika doa, ketika sujud tidak perlu diawali dengan sholawat lagi gitu. Langsung aja isi doa. Iya.
Wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini dari Yusuf Wicaksono dari YouTube ya. Ustaz, bagaimana memantapkan hati dikala ingin ta'aruf namun gaji masih standar UMK? Lebih giat lagi bekerja. Ya, mudah-mudahan ada wanita yang mau menerima apa adanya. Ingat, laki-laki makin mudah dapat jodoh maupun perempuan juga demikian. Jadikan diri itu high quality. Kalau dia makin jadi high quality walaupun punya keterbatasan dalam hal penghasilan, insya Allah akan tetap dicari. Telepon angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dengan siapa di mana ini? Dengan Sahdan Saban di Banda, Ustaz. Silahkan. Ustaz, kalau istri, kalau macam waktu sholat, sudah selesai sholat zuhur gitu, istri sholat apa? Sholatnya macam kita pulang sholat dari masjid itu baru istri sholat itu, apakah dia tidak tidak kena ancaman celakalah bagi orang-orang yang sholat itu, Ustaz? Istri sholatnya kapan? Gimana, Ustaz? Istri sholatnya kapan? Selesai kita pulang sholat zuhur contohnya seperti itu, Ustaz. Masalahnya di mana? Karena dianya tunda-tunda waktu sholat, Ustaz. Istri tidak disyaratkan harus sesuai jam sholatnya dengan sholat di masjid, tidak. Yang penting dia kerjakan di waktunya. Paling bagus awal waktu. Seandainya tidak di awal waktu, tidak masalah untuk si istri. Yang laki-laki yang disuruh ke masjid. Siap. Bisa tanya lagi, Ustaz? Silakan. Ustaz, kalau kita sholat witir setelah sholat isya itu secara macam karena kita takutnya lupa bangun Subuh. malam gitu gimana, Ustaz? Kalau kita merutinkan selesai sholat isya itu sholat witir terus gitu, Ustaz? Masih boleh. Dan itu dilakukan oleh Abu Bakar. Terima kasih, Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz. Wa iyyakum. Allah ibarik fiik dari Banda. Baik, saya baca lagi lewat YouTube dulu ya sebentar. Dari selembar buku ya, Ustadz Afwan izin tanya. Sewaktu evaluasi kajian harta haram mulai kontemporer bagian 1, saya kerjakan evaluasinya sebanyak 2 kali. Yang pertama nilai 90 dan yang kedua nilai 100. Karena 100 tersebut saya kirimi hadiah. Padahal ada aturan tidak boleh mengerjakan 2 kali. Saya baru tahu kalau hanya boleh 1 kali. Apakah wajib mengembalikan ke Ustadz? Ya sudah, direlakan saja, diikhlaskan. Besok jangan ulangi lagi ya. Cukup kerjakan 1 kali saja kalau disuruh ujian. Bolehkah mahar nanti berupa kitab, tapi kita tidak pernah membacanya sebelumnya? Tidak masalah. Baik, Assalamualaikum. Suaranya kecil, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Guru. Iya, silakan. Ya, Ustaz gini, saya punya tetangga yang agamanya Kristen. Kemudian tadi dia datang ke rumah, itu saya kan punya wifi, Ustaz. Iya. Dia mau minta izin untuk membayar wifi. Iya. Untuk kegiatan dia. Tetapi tadi saya tanya kegiatannya apa, kalau belajar boleh, tapi kalau untuk nyanyi-nyanyi, untuk ibadah dia, untuk apa, saya nggak bisa kayak gitu. Terus? Itu saya betul apa salah, Ustaz? Karena Iya. dia agamanya Kristen, takutnya untuk ibadahnya, untuk lagu-lagu gitu. Iya, boleh berisyarat seperti itu. Berarti nggak menyalahi, Ustaz ya? Tidak. Ya. Ustaz, yang kedua, Ustaz, saya kan punya uang itu ujungnya sobek. Itu kalau saya belanjakan, saya termasuk zolim atau tidak ya? Kalau dibawa ke Bank Indonesia masih boleh nggak itu? Masih bisa dipakai nggak? Nggak tahu, Ustaz. Kalau masih Dia bisa ujungnya- dipakai berarti tidak zolim. Kalau nggak apa-apa, nggak apa. Iya. Terus ini, Ustaz, kemarin saya pernah dengar zakat itu standar perak atau emas. Maksudnya gimana? Zakat standar perak saja. Gini, jadi mana yang lebih dahulu tercapai antara perak atau emas? Ternyata kalau kita lihat harga saat ini perak lebih rendah. Perak cuma harga 6.000 dengan nisabnya 595 gram perak. Emas itu 85 gram emas murni. Emas sekarang saya sudah sampai 1 juta. Maka nilainya agak jauh sekali dengan antara nisab perak dengan nisab emas. Maka kalimatnya tadi ya, mana yang duluan tercapai dari kedua nisab ini, itulah yang nanti yang kena zakat.
Suaranya hilang-hilang, Ustaz. Halo. Iya, halo. Jadi mana yang duluan tercapai antara perak atau emas gitu? Oh, nih. Berarti kalau 10 juta tuh udah nyampe perak, Ustaz ya? Sudah. Sudah kena zakat. Masya Allah. Ya. Anus Ustaz suaranya jelek banget. Iya, berarti sinyalnya jelek, Bu. Nanti dengar rekamannya aja, Nji. Ini saya Bu, bingung nanti kalau jawab. Tetap 2,5 Ustaz, nggih. Nji, 2,5%. Oh, nggih. Ustaz, satu lagi Ustaz. Iya. Kalau uang subahat itu untuk biaya pendidikan boleh nggak Ustaz? Biaya pendidikan siapa? Dikasihkan ke murid yang tidak mampu untuk biaya SPP. Boleh. Boleh, ya. Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang mahar, ada dari toko fulan. Bolehkah mahar nanti berupa kitab, tapi kita tidak pernah membacanya sebelumnya? Boleh. Dari Arfan Jaya. Ada adik anak sudah berumur 38 tahun, belum ada jodoh. Setiap anak yang dikenalkan pasti ada saja sampai tidak jadi. Itu kenapa ya Ustadz ya? Apa ada amalan yang dikerjakan agar cepat dapat jodoh? Sebenarnya usaha ya kan, usaha tetap dilakukan, terus banyak-banyak doa, perbaiki diri gitu ya. Kita jangan dulu salahkan faktor luar ya, bisa jadi karena diri sendiri ya tadi yang sulit dapat jodoh. Bagaimana hukumnya kalau misal mengcopy soal di internet dan kadang mengubah tipe soalnya dan mencantumkan sumbernya, apakah diperbolehkan seperti ini Ustadz? Walau masih boleh. Saya mau ikut daurah buku Syarah Qawaidul Arba. Jika saya pesan bukunya sekarang, apakah Sabtu sudah sampai? Silakan langsung hubungi penerbitnya ya. Saya harap ini umuman sudah jauh-jauh hari, maka kalau telat bukan salah di penerbit ya, karena yang pesan ya pesannya telat, karena kita sudah dari 2 minggu yang lalu dari sebelum acara itu sudah siapkan. Tapi kalau baru dapat info, baru mau beli ya, nanti tanyakan saja pada si penjual ya, toko wifi, mudah-mudahan bisa sampai sebelum Sabtu. Jadi tidak bisa salahkan penerbit ya, dan tidak bisa salahkan program ini karena kita sudah pengumuman jauh-jauh hari. Jadi kesalahan sendiri kalau akhirnya buku itu telat. Mohon maaf. Ada nanti versi PDF juga. Versi PDF akan kami jual. Tunggu saya infonya, masih dalam proses editing. Bolehkah kita seperti Bulughul Maram atau Riyadhus Shalihin ditulis-tulis menggunakan pena untuk menambah catatan tambahan? Boleh. Baik, ada telepon lagi satu. Ya, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Ya, halo. Ya, silakan. Dengan siapa di mana? Ya, saya Nisa dari Palembang. Ya, silakan. Saya Nisa dari Palembang. Iya, silakan. Ya, Ustadz, izin bertanya. Iya, monggo. Jadi di luar tema, apakah doa setelah akad nikah memegang ubun-ubun istri harus dilakukan saat pertama kali menyentuh istri? Dikarenakan mempelai wanita memakai sunting adat Palembang, jadi tidak bisa menyentuh ubun-ubunnya. Ataukah boleh ditunda sampai suami dan istri tersebut berdua di kamar, dengan catatan suami dan istri tersebut sudah saling berpegang tangan setelah akad. Nanti di kamar saja itu lebih aman, karena ini hubungan mesranya agar tidak tampak di hadapan umum ya. Karena saya tidak tahu dari mana yang menyebutkan harus setelah akad langsung begitu. Nanti dalam kamar saja. Berarti boleh nggak Ustaz? Boleh. Setelah di kamar itu? Boleh. Oke. Ya, baik Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa iyyakum. Baik, saya baca lagi di YouTube. Ustadz izin bertanya, apakah seorang wanita yang susah hamil itu merupakan dampak dari perilaku atau akhlaknya Ustadz, seperti perilakunya yang kurang baik kepada orang tuanya atau karena akhlak lainnya? Bisa jadi karena sebab dosa ya dapat kesulitan seperti ini. Jadi perbaiki diri terus, mohon ampun pada Allah, terus memperbanyak doa, dan kalau pernah buat salah sama orang lain minta maaf seperti pada orang tua. Baik, saya balik ke Zoom lagi, silakan. Naam Ustadz, via audio silakan Ibu Nuria. Ibu Nuria, silakan Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, ini mau nanya tadi pesan atau makan online tapi di luar daerah gitu, karena butuh di luar daerah. Nah terus perumahan gitu, pada rumah udah jam 5 lewat.
handphone itu mati, jadi kelupaan ngambil pesanan, sudah sampai pulang ke rumah, jarak perjalanan setengah jam itu dikasih tahu gitu sama yang punya WhatsApp online tadi bahwa pesanan udah ready gitu, Anda udah kembali ke rumah. Itu gimana ya Ustaz? Itu termasuk biar apa namanya majelis atau apa gitu Ustaz? Itu kurang paham gitu. Hukumnya seperti apa ya Ustaz? Saya berdosa atau gimana Ustaz? Coba pelan-pelan dulu Bu, suara Ibu agak kurang-kurang ini di sini agak ini ya. Dipelanin lagi dan masalahnya biar saya pahami. Halo? Saya pesan Pak Tobaka Komisi. Pesan apa sebentar? Pesan apa? Pesan makanan online gitu Ustaz. Makanan online, iya terus? Terus kelupaan gitu, sedangkan barangnya itu udah ready gitu. Jadi saya udah pulang ke rumah, orang itu udah kadang masih sampai sini karena handphone saya itu kan berulang mati, baterainya kosong. Jadi itu gimana gitu, hukumnya apa saya berdosa gitu karena dan kelupaan gitu. Jadi baksonya dimakanlah sama keluarganya orang yang jualan tadi gitu. Kasihan. Minta maaf Bu. Karena takut. Iya udah tadi udah anda hubungin Ustaz, cuman ya gimana ya rasanya tuh bersalah sekali gitu karena pesannya juga jadi lumayan gitu karena mau bawain untuk anak-anak di rumah gitu kan, tapi itu tadi kelupaan dan handphonenya mati Ustaz. Ya kalau mau ya ganti rugi uang mereka gitu yang sudah dikeluarkan lebih bagus. Iya ya Ustaz. Iya. Anak berdosa ya Ustaz. Ya yang penting mudah-mudahan Allah maafkan karena kelupaan saja. Iya Ustaz. Ustaz apa nih temanya Ustaz? Iya, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo lagi dari Zoom lagi silakan. Ibu Salma. Silakan Ibu Salma. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz mau tanya, Anda pernah lihat di salah satu akun dakwah salaf kalau rontoknya rambut perempuan itu termasuk auratnya. Benar nggak Ustaz? Tidak. Sudah terpisah. Sudah terpisah, ya sudah jadi benda baru. Bukan lagi menyatu dengan dirinya. Kalau kayak begitu ya repot sekali kalau dianggap aurat tuh. Wanita nggak boleh rambutnya cecer di mana-mana berarti. Iya, sedangkan kan masalahnya perempuan tuh biasanya rontok karena itu yang jadi ada masalahin. Nah iya, makanya jadi nggak tepat pendapat itu. Saya nggak tahu membangun dalilnya dari mana. Sama satu lagi Ustaz. Iya. Jadi anak punya nenek udah renta, udah sakit-sakitan. Beliau tuh cuma bisa zikir di dalam hati aja, itu tuh bisa nggak ya Ustaz? Soalnya kalau dilafazkan itu masih ngep-ngepan gitu tuh Ustaz. Cuma zikir di dalam hati saja. Sholatnya? Itu boleh nggak sih Ustaz? Sholatnya tetap dilafazkan, cuma kalau lagi diem gitu kan, lagi nggak beraktivitas gitu kan, karena udah renta banget jadi suka sakit-sakitan, jadi pengennya tuh zikir tapi di dalam hati bisa gitu. Minimal mulut qomat kamit lah, bilang aja mulut qomat kamit. Kalau qomat kamit ada gitu, itu namanya membaca zikir. Oh iya. Makasih Ustaz, jazakallahu khair. Waalaikumsalam. Terus ada lagi? Saya bacakan via chat Ustaz. Iya. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Jika ada ikhwan menyuruh akhwat untuk belajar mengaji, tapi dengan tujuan suatu saat si akhwat menerima atau ikhlas untuk dipoligami, apakah boleh dengan tujuan seperti itu Ustaz? Ada udang di balik batu, nggak usah aja deh. Cari yang lain aja. Ya, pertanyaan selanjutnya. Bismillah, Ustadz, mahar yang sudah dijual untuk kebutuhan keluarga, bolehkah Ana minta mahar kembali ke suami? Syukran Ustadz. Kalau itu dipinjam suami, suami harus ganti karena itu hartanya istri. Ya, namun kalau dengan keridhaan istri, ya sudah kalau itu sudah dipakai. Wallahu a'lam. Terus. Ustadz, lebih baik mana mahar seperangkat alat sholat atau dinar? Yang paling mudah. Akan kita bahas nanti mahar yang paling bagus, yang paling memudahkan. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau bertanya, kalau pengobatan menggunakan kalung dan gelang magnet, bagaimana hukumnya? Harus terbukti dulu secara penelitian, ya secara empirik, apakah itu ada penelitian atau tidak. Tidak sekedar testimoni. Kalau memang ada bukti-buktinya,
maka silakan untuk dipakai kalau ada bukti penelitian secara empirik. Ya, terus. Silakan via audio Abu Zaid. Abu Zaid, silakan. Cek. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Nah, begini Ustaz, insya Allah karena ada niatan untuk menikahi seorang akhwat. Nah, Ya. namun kendalanya Ana masih belum kenal akhwat tersebut, baik itu agamanya bagaimana, keluarganya bagaimana. Ya, Nah, terus. tentu kan itu bisa melalui perantara. Itu mungkin teman yang udah berkeluarga lebih amannya. Nah, cuman pertanyaan Ana Ustaz, apakah ada syarat-syarat khusus untuk minta tolong teman tersebut yang udah menikah? Karena begini Ustaz, Ana punya teman yang udah menikah, cuman kita hidup beda manhaj. Jadi yang satu itu kontra dengan salaf, yang satunya masih pro, tapi walaupun belum pasti beliau itu salaf atau bukan Ustaz. Cari yang semanhat saja yang untuk jadi perantara dan amanat. Nah. Cari Jadi sedikit. semangat ya Ustaz ya. Iya. Betul. Syukran Ustaz, jazakallahu khair. Ya, baik. Ntar saya baca dulu lagi dari Zoom. Apakah seorang wanita yang susah hamil, itu tadi sudah ya, dari Fulan bin Fulan, bolehkah jika mahar itu berupa seperangkat alat sholat diberikan sebelum akad nikah ketika lamaran? Selang waktu lamaran, akad, mahar pernah dipakai calon istri. Jadi bagusnya nanti saat akad ya. Jadi akad itu akan ada penyebutan mahar tadi. Jadi diperhatikan baik-baik untuk maksud dari mahar tersebut. Apakah boleh menyentuh dan membaca buku zikir pagi dan petang pada saat haid? Boleh. Bacanya boleh, menyentuh bukunya juga boleh. Ustadz, karena uang panaik, banyak warga Sulsel itu masih jomblo. Ya, semoga Allah angkat kesulitan yang ada. Mahar yang mudah seperti apa Ustadz? Sedangkan pihak keluarga wanita sudah sangat sederhana. Namun si ikhwan tidak ingin merepotkan orang tuanya dan saudara-saudaranya. Mahar yang mudah nanti kita akan pelajari ya. Tunggu 2 hari lagi. Bagaimana hukum suami jual mahar pernikahan? Ingat, mahar pernikahan punya istri. Maka kalau mau menjualnya harus dengan minta izin istri. Kalau suami pinjam harus dikembalikan juga dengan keridhaan istri. Ada telepon? Ya. Bagaimana hukum membuat NPWP, nomor pokok wajib pajak? Ingat, antara bekerja di kantor pajak dengan membayar pajak itu berbeda hukum. Kalau di sini diwajibkan bayar pajak harus punya NPWP, maka hukumnya ya untuk kurangi mudarat tetap diikuti. Daripada nanti suatu waktu kita kena masalah. Baik, ada telepon, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cut. Ustadz, siapakah yang berhak menentukan besarnya mahar? Nanti si wanita ya. Ustadz, mahar dengan mas kawin apakah sama? Sama ya, mahar dengan mas kawin itu sama. Ya, seharusnya mempersiapkan kewalimahan itu apakah di pihak suami ataukah istri. Ya, kalau secara hukum sih ya suami yang tanggung jawab semua. Ya. Itu secara hukum seperti itu. Terus Ustadz, nanti ada pembahasan tentang kehidupan setelah menikah nggak, rumah tangga? Ada ya. Sebagian sudah kita bahas kemarin di fikih keluarga. Ini baru bahas mahar. Setelah mahar ini nanti masuk lagi ke pembahasan ya, kalau tidak salah setelah sodak itu. Halo, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya Yusni Ustadz dari Palembang. Silakan. Ini apa benar kalau misalkan Ustadz salaf itu dia harus mencari Ustadz dari keguruan dia seperti orang salafi gitu Ustadz? Apa? Orang salaf itu? Harus mencari Ustadz atau gurunya itu orang-orang yang salafi. Jadi dia tidak menerima dari Ustadz-Ustadz yang lain yang tidak salafi gitu Ustadz. Yang jelas kalau belajar harus seleksi ilmu. Kalau tidak seleksi ilmu gimana mau ini? Sudah pintar apa untuk nyaring ilmu? Jadi ya memang harus benar-benar, meskipun dia bukan Gini, saya kasih logika aja deh. tapi dia aslinya lurus itu nggak masalah. Coba saya kasih logika aja deh. Orang itu belajar ilmu dunia saja. Ini dia belajar satu ilmu saja, ilmu kimia. Apakah mungkin dia belajar dari orang yang tidak pakar ilmu kimia? Terima nggak jawaban saya ini? Dia belajar dari orang belajar filsafat misalnya. Orang ini ngajar filsafat.
dia tidak ngajar kimia, ngambil dari orang yang belajar filsafat, diterima nggak? Tidak. Ya sudah, berarti sudah tahu jawabannya bagaimana. Oh, berarti memang kita harus cari-cari yang gitu, Ustaz. Iya, karena ilmu harus diseleksi, ilmu ambil dari siapa, mau lurus ya kayak begitu. Soalnya ada teman saya itu, dia selalu debat Ustaz. Nah, dia bukan ustadz, teman, itu cuma teman. Kalau dia ustadz baru saya percaya. Oh, gitu. Karena dia sudah berpengalaman di pondok selama 10 tahun gitu, Ustaz. Ya, dia punya pengalaman tapi dia bukan ustadz. Dia tunggu berilmu dulu baru dia bisa komentar kayak begitu. Oh, gitu. Baik. Terakhir boleh Ustaz? Iya, silakan. Saya kan baru lulus Ustaz ini ya, dan ya insya Allah kan sudah ada yang nikah itu tahun depan. Iya. Nah, sebaiknya saya itu gimana ya Ustaz, mempersiapkan apa aja. Saya juga pengen belajar bahasa Inggris gitu Ustaz, mumpung belum nikah gitu kan Ustaz, sama ingin belajar agama. Tapi saya juga ingin cari kerja biar ada penghasilan gitu Ustaz. Saya bingung kadang tuh harusnya gimana gitu Ustaz. Enggak masalah, pelajari kayak gitu enggak masalah. Sambil cari jodoh, cari menanti, enggak masalah untuk itu. Oh, enggak masalah Ustaz. Iya. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khair. Waalaikumsalam. Baik, saya baca lagi dulu dari ini sebelum saya balik ke Zoom. Nanti setelah bahasan mahar masuk walimah, baru nanti masuk ke masalah ini ya. Setelah walimah itu baru masalah keluarga itu. Bagian untuk para istri, masalah khulu, wah nanti lama-lama sampai ke masalah perceraian ini. Saya harap rekan-rekan muda tetap ikut ya, karena ini untuk persiapan nih untuk para istri, pembagian malam. Nah, baru masuk khulu perceraian, berarti tentang fikih keluarga sebagainya sudah dibahas di awal ya. Sampai nanti bab rujuk, hila, zihar, kafara, li'an, iddah ya. Ini kita selesaikan pokoknya sampai penyusuan, nafkah, ya, pengasuhan. Nah, itu nanti akan dibahas di kitab nikah. Kapan sebaiknya mahar diberikan Ustadz? Ya ketika akad nikah. Bolehkah diberikan setelah akad? Misal saat malam pertama diberikan langsung ke istri. Karena kalau ini nikah lewat KUA nuntut disebutkan ya di saat akad nikah. Gak usah buat-buat aturan sendiri deh. Manut saya dengan aturan KUA gitu ya. Bagaimana dengan mahar yang berupa ayat Allah? Misal baca surat Ar-Rahman, apakah sah nikahnya? Pernah kita bahas di pembahasan ini, di kitab nikah ini. Kami menganggap kurang tepat untuk cuma sekadar membaca ya. Nabi pernah sarankan pada sahabat cuma hafalannya, tapi hafalan ini untuk diajarkan pada istrinya. Dan ini hafalannya juga surat-surat yang panjang seperti Al-Baqarah, Ali Imran gitu ya. Jadi kalau ditanyakan surat Ar-Rahman ini jadikan mahar bagaimana? Saya nilai masih kurang tepat. Apa saja ada penuntut ilmu secara online kalau misalnya ikut kajian dan skip sesi Q&A-nya karena mengejar target pekerjaan lainnya bagaimana ya? Enggak masalah. Ya, nanti tinggal minta izin pamit aja gitu, enggak masalah. Ustadz saya bernazar mengundang 100 anak yatim di pernikahan saya, insya Allah Desember. Namun dikarenakan peraturan COVID-19, apa dibolehkan diganti dengan membagikan nasi kotak ke panti asuhan Ustadz? Iya, bisa digantikan seperti itu. Baik, kemudian terakhir dari Zoom silakan. Nah, Ustaz silakan. Ya. Silakan Pak Fadli. Silakan Pak Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz izin bertanya, kalau mahar itu kita berikan kepada calon istri dalam bentuk uang, tapi dibikin hiasan itu boleh nggak? Seperti contohnya uang ini berupa uang cuma dibikin hiasan seperti kalimat-kalimat Nabi gitu, terus patung gitu, apa gambar-gambar burung gitu, boleh nggak? Yang penting nggak bentuk makhluk hidup aja ya, lebih aman ya.
Mau dihias berapa apapun terserah untuk mahar tadi, tapi saran saya tidak berbentuk suatu ukiran makhluk hidup. Kalau kaligrafi boleh? Atau nama gitu? Boleh kalau nama aja, nama. Tapi kalau bentuk jadi patung gitu baiknya tidak dilakukan. Kalau itu sih satu nanti mahar tersebut berarti suami nggak boleh gitu. Nggak boleh apa? Nggak boleh mengambilnya gitu. Iya, itu hak istri. Oh ya, nanti berarti harus dikasih istri semua atau kan dipajang terus? Iya, nanti itu hak istri. Istri punya hak di situ, bukan hak suami. Baik. Baik, satu lagi lewat chat terakhir, monggo. Baik Ustadz, bismillah. Ustadz izin bertanya, bagaimana jika ada yang mau menikahi Ana tapi jadi istri kedua dan Ana pun mau, namun belum bisa dekat-dekat ini karena lagi copit, jadi penghasilan belum stabil. Ustadz, apakah Ana harus menunggu? Silakan, tapi tetap dengan pertimbangan orang tua. Ya, terus yang berikutnya lagi. Nah, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, bolehkah kita menggunakan celengan yang berbentuk Ka'bah untuk memotivasi nabung haji? Bentuk Ka'bah tersebut seperti ini apa boleh? Karena Ka'bah ini kan sesuatu yang dimuliakan. Jadi bagaimana Ustadz? Wallahualam, saya tidak tahu sisi pendalilan untuk pengharaman ini, asalnya boleh. Ya, ada lagi silakan. Bismillah, Ustadz, sebaiknya sholat witir di awal waktu setelah Isya atau sebaiknya di akhir waktu sebelum subuh? Jazakallah khair. Boleh, tergantung keadaannya. Kalau mau aman, setelah Isya sebelum tidur dia sholat witir. Ya, karena khawatir itu kan tidak bisa bangun malam ya. Namun kalau dia yakin bangun malam ya, dia bisa jadikan witir itu setelah bangun tidur di sepertiga malam terakhir. Terus. Bismillah, Ustadz izin bertanya, apa hukumnya jika seorang wanita dinikahkan oleh orang tuanya dengan pria yang tidak dicintainya? Begitupun pria tidak mencintai sang wanita, sudah lama menikah namun tetap tidak muncul rasa cinta pada keduanya. Apa yang sebaiknya dilakukan? Di sisi lain, pernikahan ini adalah pernikahan yang diinginkan orang tua. Saran saya biar aman ya, coba pupuk rasa cinta, cari kesenangan satu yang lainnya, terus dari sini mulai lagi cinta dari awal ya. Saya yakin itu bisa, karena ada yang menikah itu tanpa ada cinta dulu, langsung nikah. Ya, terus ada lagi. Bismillah, Ustadz, saya mau minta tips agar bisa move on karena 2 minggu yang lalu saya batal nikah, jadi saya belum bisa move on. Saya minta sarannya Ustadz. Kiat pertama, banyak berdoa pada Allah. Kiat kedua, sabar. Kiat ketiga, yakini takdir Allah. Yang Allah takdirkan itu pasti baik. Yang menurut kita itu baik, belum tentu baik untuk kita. Kemudian yang keempat, segera move on, masih ada ganti yang lebih baik. Sekarang yang kelima, sibukkan diri dengan hal yang manfaat. Ya, mudah-mudahan dengan sibukkan diri ini akan melupakan hal yang gagal sebelumnya. Baik, demikian yang kita sampaikan untuk malam ini. Mudah-mudahan manfaat dan Allah terus membimbing kita untuk beramal soleh. Dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan. Kita cukupkan tutup dengan doa kafaratul majelis. Semoga subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.